Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Helda Putri Fatima, Angkatan 3 Kelompok 3 di Klasar CPNS 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen aparatur sipil negara. Manajemen atau yang biasa disingkat sebagai manajemen ASN. Dasar hukum dari manajemen ASN ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. ASN sendiri terdiri dari PNS dan PPPK. PNS merupakan pegawai negeri sipil, sedangkan PPPK adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sehingga pengertian dari ASN dan PNS berbeda, tidak sama dengan kebanyakan masyarakat ketahui. Manajemen PNS terdiri dari 14 hal. Yang pertama yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan. Yang kedua pengadaan CPNS. Pengadaan CPNS ini melalui beberapa tes. Yang pertama yaitu administratif, tes kompetensi dasar, dan terakhir tes kompetensi bidang. Lalu pangkat dan jabatan, pengembangan karir dari kompetensi, teknis manajerial, sosial kultural, sifat integritasnya, dan yang terakhir moralitas, yaitu pola karir. Selanjutnya pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja PNS, penggajian dan tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian, batas usia pensiun yaitu 58 tahun bagi pejabat administrasi dan 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi. Lalu jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan terakhir ada perlindungan. Perlindungan ini berupa jaminan kesehatan, jaminan kerja, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu manajemen PPPK. Manajemen PPPK terdiri dari 9 hal, yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan yang dilakukan berdasarkan peraturan presiden dan keputusan menteri. Yang kedua yaitu pengadaan seleksi, 3 penilaian kinerja, 4 penggajian dan tunjangan, 5 pengembangan kompetensi yang diadakan setiap tahun, 6 pemberian penghargaan, 7 disiplin, 8 pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan yang terakhir ada perlindungan serta jaminan. Adapun untuk pengelolaan jabatan pimpinan tinggi itu dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Contohnya untuk sekretaris jenderal menjabatnya maksimal 5 tahun. Contoh aparatur sipil negara yang ada di unit kerja yaitu di Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna. Jumlah ASN total ada 39 orang, yaitu terdiri dari PNS 19 orang dan PPPK terdiri dari 20 orang. Salah satu upaya meningkatkan dan menjaga kedisiplinan dari seorang aparatur sipil negara yang dilakukan di unit kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna adalah melaksanakan apel pagi. Apel pagi dilaksanakan setiap hari Senin hingga Kamis dan wajib diikuti oleh seluruh pegawai. Pembahasan selanjutnya mengenai pelayanan publik. Pelayanan publik sendiri menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 memiliki pengertian sebagai suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif bagi setiap warga negara dan penduduk yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik itu dilakukan berdasarkan hak warga negara, diselenggarakan dengan pajak warga negara, untuk memenuhi tujuan strategis, memenuhi kebutuhan warga negara, dan melindungi warga negara. Adapun prinsip dari pelayanan publik ada 9, yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminasi, mudah dan murah, efektif dan efisien atau tepat guna dan tepat sasaran, aksesibilitas, akuntabel, dan berkeadilan. Lalu bagaimana cara seorang pegawai negeri sipil untuk melakukan pelayanan publik yang baik dan benar, yaitu melakukan
melayani dengan hati nurani, melakukan 3 hal. Yang pertama yaitu memahami hakikat dari pelayanan publik. Yang kedua, mengutamakan kepuasan pengguna layanan, dalam kasus ini yaitu masyarakat. Dan yang terakhir, menjadikan pelayanan itu spesial. Adapun etiket dari pelayanan publik adalah dari sikap, ekspresi wajah, penampilan, sopan santun, dan cara berbicara. Contoh etiket pelayanan publik yang dilakukan di unit kerja kantor pertanahan Kabupaten Natuna, seorang pegawai loket harus memiliki sikap dan perilaku yang ramah tamah, sopan santun terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan pertanahan. Selanjutnya yaitu cara berbicara yang halus, dan yang terakhir penampilan yang rapi serta sopan. Dan pembahasan terakhir mengenai Whole of Government atau bisa disingkat sebagai WOG. WOG adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Jadi tujuan dari WOG sendiri itu ada 3, yaitu pembangunan kebijakan, manajemen program, dan yang terakhir pelayanan publik. Pengertian WOG sendiri dapat diartikan sebagai bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintahan terhadap isu-isu tertentu. Dengan kata lain, secara singkatnya yaitu upaya-upaya pengintegrasian kementerian atau lembaga pemerintahan. Karakteristik dari WOG ada 5, yaitu kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan harus mencakup banyak sektor. Jadi yang terlibat adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat. Adapun tantangan dari WOG sendiri ada 3 juga, yaitu kapasitas dari SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi yang berbeda, juga yang terakhir adalah kepemimpinan. Salah satu contoh penerapan Whole of Government atau WOG di unit kerja kantor pertanahan Kabupaten Natuna, yaitu salah satunya mengadakan kegiatan lintas sektor. Contohnya sosialisasi pengadaan tanah berupa inventarisasi data lokasi indikatif pengadaan tanah dilakukan kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Natuna. Tidak hanya itu, di dalamnya juga mencakup dari instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna, dan beberapa dinas terkait lainnya. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan terima kasih.